lagi dengan saya Budiono, Doktor Bidang Ilmu Ekonomi, Associate Profesor Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang chapter 22, yaitu monitoring job dan inflation. Kesempatan kerja atau job di sini sangat penting, dan inflasi itu merupakan indikator makroekonomi yang cukup penting juga. Sebelum masuk pada pembahasan berikutnya, ada baiknya kita akan membicarakan tentang tujuan pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengangguran, kemudian mengapa pengangguran itu begitu merupakan problem yang sangat penting, bagaimana mengukurnya, kemudian dari sana bagaimanakah pengangguran itu terjadi. Saya akan membicarakan tentang mengapa inflasi merupakan problem utama di dalam makroekonomi. Di sini mengapa pengangguran adalah suatu problem. Pertama kali, hasil dari pengangguran, unemployment, adalah kehilangan pendapatan. Kemudian unemployment itu juga merupakan kehilangan dari human capital. Selanjutnya kita akan lihat bagaimanakah kita melihat labor force atau angkatan kerja. Angkatan kerja adalah jumlah dari pekerja yang dipekerjakan dan yang tidak dipekerjakan pada umur produktif. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa-apa saja yang merupakan indikator pasar tenaga kerja. Ada 3 indikator pasar tenaga kerja, yaitu unemployment rate, employment to population ratio, kemudian labor force participation rate. Nah, selanjutnya apa-apa saja yang termasuk pengangguran. Nah, ada 3 klasifikasi pengangguran, yaitu yang pertama yang kita namakan frictional unemployment, kemudian structural unemployment, selanjutnya adalah cyclical unemployment. Nah, pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang terjadi karena sesuatu hal yang normal di dalam pasar tenaga kerja. Kemudian pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi, perubahan teknologi, kemudian juga adanya persaingan luar negeri, karena perekonomian itu merupakan open economy. Nah, pengangguran struktural ya itu lebih lama atau lebih panjang daripada pengangguran friksional. Nah, selanjutnya adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal bisa lebih tinggi dari pengangguran normal, bisa lebih rendah dari pengangguran normal. Nah, kemudian kita akan lihat apa yang dimaksud dengan pengangguran alamiah atau dalam hal ini natural unemployment. Natural unemployment itu adalah pengangguran yang muncul karena perubahan struktur dan friksional ketika tidak ada pengangguran siklikal. Pengangguran alamiah adalah seluruh pengangguran friksional dan struktural. Nah, kemudian kita lihat hubungan antara GDP real dengan
pengangguran pada siklus bisnis. GDP potensial adalah kuantiti dari GDP real yang diproduksi pada keadaan full employment. Kita tahu bahwa keadaan full employment adalah di mana seluruh faktor produksi digunakan secara penuh di dalam proses produksi. Kemudian GDP potensial itu terkait dengan kapasitas ekonomi di dalam memproduksi output pada suatu periode tertentu. Kemudian real GDP dikurangi dengan GDP potensial itu merupakan output gap. Nah, sebelum kita membahas tentang inflasi, ada baiknya kita perlu tahu definisi daripada tingkat harga. Di dalam definisi tingkat harga, artinya harga-harga umum, ya. Tingkat harga adalah tingkat rata-rata harga dan nilai daripada uang. Apabila tingkat harga-harga itu cenderung mengalami kenaikan secara bersama-sama, maka dinamakan dengan inflasi. Selanjutnya, apabila tingkat harga itu jatuh secara terus-menerus, maka hal itu dikatakan deflasi. Kita bisa menghitung seberapa besar inflasi dan seberapa besar deflasi. Kemudian juga kita bisa membedakan antara nilai uang dan nilai ekonomi suatu variabel tertentu. Berikutnya, mengapa inflasi dan deflasi merupakan suatu problem di dalam ekonomi makro? Yang pertama, dengan adanya inflasi yang tidak diharapkan atau sulit diprediksi, merupakan suatu problem karena akan menjadikan distribusi pendapatan, kemudian juga akan terjadi distribusi kemakmuran. Berikutnya juga dengan adanya inflasi akan menurunkan GDP real dan kesempatan kerja. Selanjutnya juga akan menurunkan sumber-sumber di dalam produksi. Kita tahu bahwa di dalam ilmu ekonomi, prinsip awal daripada ilmu ekonomi adalah kelangkaan. Apabila terjadi kenaikan inflasi, maka dengan demikian sumber-sumber ekonomi itu akan menjadi langka karena harganya mahal. Nah, berikutnya salah satu tolok ukur untuk menghitung inflasi yaitu indeks harga konsumen. Dalam hal ini Consumer Price Index. Consumer Price Index itu diukur berdasarkan barang-barang tertentu. Namun demikian, di dalam mengukur Consumer Price Index seringkali terjadi suatu overstate. Overstate itu dalam artian apakah penilaiannya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya yang pertama adalah adanya barang baru, new goods prices. Dengan adanya barang-barang baru atau dalam hal ini barang baru itu tidak masuk di dalam daftar yang dihitung di dalam menghitung inflasi, maka dengan demikian itu muncul adanya
CPI bias. Selanjutnya juga adalah perubahan kualitas daripada barang itu. Berikutnya adalah karena adanya substitusi dari komoditi. Dan selanjutnya adalah outlet substitution bias. Demikianlah chapter 22. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.